Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan menginformasikan sebuah kabar gembira yang bisa kita katakan sebagai sejarah baru ya untuk dunia ASN di tahun 2023. Ini bisa menjadi salah satu sejarah babak baru penuntasan honorer teman-teman ya menjadi P3K atau PNS. Di sini dikatakan baru-baru saja ya DPR RI mengumumkan ya di akun Twitternya bahwa RUU sudah disahkan. Artinya disahkannya rancangan undang-undang ASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 Selasa 3 Oktober 2023. Artinya tepat tanggal 3 Oktober 2023 sudah resmi teman-teman rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu disahkan menjadi undang-undang. Nah, disahkan menjadi undang-undang. Artinya RUU itu sudah resmi menjadi undang-undang dan akan segera diterapkan. Dan ini tentunya menjadi kabar gembira untuk para honorer PNS dan P3K karena otomatis untuk honorer itu ada payung hukum untuk diangkat menjadi P3K. Seperti itu kira-kira ya. Ada payung hukum untuk diangkat menjadi P3K, sedangkan bagi PNS dan P3K itu dalam salah satu poin di RUU yang disahkan menjadi undang-undang itu ada terkait dengan tunjangan kesejahteraan Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini kita lihat ya, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini katakan Menteri Anas tegaskan tidak ada PHK. Wow, ini mantap ya. Jadi Menteri Anas tegaskan tidak ada PHK, honorer diangkat P3K. Begini mekanisme sesuai rancangan undang-undang ASN. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, ini kan sudah resmi ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas menyampaikan honorer di seluruh Indonesia akan tetap bekerja di instansi masing-masing. Alhamdulillah ya. Jadi tentunya ini menjadi kabar baik, tidak ada PHK untuk honorer ya. Di sini dibahasakan Bapak Ibu, tidak akan ada pemberhentian hubungan kerja atau PHK apalagi dengan disahkannya rancangan undang-undang ASN menjadi undang-undang pada tanggal 3 Oktober 2023. Artinya posisi honorer ini sudah ada jaminan Bapak Ibu. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo tidak boleh ada PHK massal honorer. Semua tetap dipekerjakan dengan tanpa mengurangi pendapatannya. Ini langsung dikatakan oleh Menpan RB ya, Bapak Azwar Anas seusai pengesahan rancangan undang-undang ASN di Gedung Senayan. Dia menegaskan penyelesaian honorer ini sudah tertuang dalam undang-undang ASN baru, di mana solusinya melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K ini lanjutnya dibedakan dengan sistem P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Jadi nantinya akan ada P3K penuh waktu Bapak Ibu ya, akan ada P3K penuh waktu dan juga nantinya akan ada P3K paruh waktu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nantinya mana saja kriteria yang dimasukkan ke P3K paruh waktu dan penuh waktu nantinya akan diatur lebih rigid dalam peraturan pemerintah. Nanti akan ada PP-nya lagi Bapak Ibu ya,
terkait dengan hal ini. PP P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu akan mengatur pembagiannya seperti apa. Jadi nanti akan ada aturan berikutnya. Mengenai anggaran gaji dan tunjangan P3K yang masih menjadi polemik pusat dengan daerah, ex Bupati Banyuwangi 2 periode ini menambahkan nantinya tidak akan jadi penghalang lagi. Alhamdulillah ya. Jadi nanti akan ada ya tambahan gaji lah seperti itu ya. Sebab dengan disahkannya rancangan undang-undang ASN hari ini menunjukkan bahwa pusat dan daerah sudah menemukan solusi terkait anggaran ini. Nah, soal anggaran ini juga akan diatur dalam RPP P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nah, seperti itu ya. Dia menambahkan untuk honorer yang menduduki formasi jabatan tertentu tidak hanya diangkat P3K Bapak Ibu, tetapi juga PNS. Alhamdulillah ya. Jadi kabar baik untuk honorer yang menduduki formasi jabatan tertentu, nantinya Bapak Ibu itu tidak hanya diangkat P3K, tetapi berpotensi diangkat juga menjadi PNS. Wow, ini sih kabar baik ya. Ketentuannya yang diangkat PNS harus usianya di bawah 35 tahun. Bagi yang usianya di atas 35 tahun nantinya itu diangkat P3K. Nah, prinsipnya Bapak Ibu ya, honorer punya peluang menjadi ASN PNS ya maupun P3K asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dilanjutkan dalam pembacaan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui menjadi undang-undang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Perniagaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Pulangnya mampir ke gondang dia. Mari sukseskan RUU ASN ini demi ASN yang semakin bahagia. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, para Ketua Fraksi, Ketua dan Pimpinan Komisi 2 DPR RI, seluruh anggota DPR RI, para Menteri yang hadir atau yang mewakilkan, teman-teman dari BKN, LAN, hadir juga Ketua Asosiasi Persatuan kepada para anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat, kita harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima sehingga dapat menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi yang ada.